وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita sama-sama mempelajari dan merenungi apa yang telah disabdakan oleh junjungan kita, teladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menyabdakan hadis ini sudah 14 abad tahun yang lalu, dan beliau dengan bimbingan Allah memprediksi apa yang beliau sabdakan tersebut. Apa yang pernah beliau sabdakan yang kita bisa renungi tersebut, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yataqarabaz zaman, fatakuna as-sanah kasyahri, wasyahru kal jumu'ah, wa takunul jumu'ah kal yaum, wa yakunal yaum kas-sa'ah, wa takunas sa'ah kadurmati binnar." Jadi beliau mengatakan, tidak akan la taqumu, tidak akan tegak, tidak akan terjadi, tidak akan terwujud keadaan as-sa'ah, hari kiamat. Jadi hari kiamat tidak akan mungkin terjadi, sehingga yataqarabaz zaman, sehingga masa atau waktu itu terasa dekat, dirasakan oleh orang-orang yang hidup pada masa tersebut, terasa dekat, terasa cepat. Waktu bergulir itu dengan cepat, waktu itu berputar yaitu dengan cepat. Fatakuna, maka adalah as-sanah, setahun itu kasyahri, sama seperti waktu sebulan. Jadi nggak berasa. Jadi orang hidup setahun tuh rasanya hidup sebulan saja. Wasyahru, dan sedangkan sebulan itu kal jumu'ah, sama seperti sejumat, ya, atau sepekan. Ya, mengalami perputaran, ya, kita hidup sebulan itu sama seperti waktu sepekan, sejumat itu. Kemudian watakunal jumu'ah kal yaum, sedangkan sejumat atau sepekan itu rasanya sama seperti sehari. Kemudian wayakunal yaum kas-sa'ah, nah sedangkan sehari itu ya rasanya seperti 1 jam saja. Watakunas sa'ah, sedangkan 1 jam itu sama seperti dormah, seperti terbakarnya, yaitu pelepah korma binar, yaitu dengan api. Nah, itulah bagaimana ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita tentang perputaran, ya, tentang berputarnya waktu itu terasa cepat sekali. Dan bagi kita yang mengalami masa-masa seperti ini dan kita renungi apa yang terjadi, memang betul terasa cepat sekali. Ya, kita misalnya contoh, ya, kemarin sebelum Ramadan, ya, dan kita menantikan Ramadan dari 30, 29, 28, nggak lama tiba-tiba Ramadan sudah, ya, mulai kita sudah setara bulan Ramadan. Ketika kita masuk bulan Ramadan, tidak berasa tiba-tiba kita sudah mengalami Ramadan sepekan, 2 pekan, 3 pekan, dan bahkan kita mengalami 10 hari terakhir di bulan Ramadan.
dan tahu-tahu kemudian ada pengumuman untuk melaksanakan sholat Id, dan sekarang pun tidak berasa kita sudah menjalani beberapa hari di bulan Syawal ini. Nah, ini kita alami dan ini yang kita rasakan, dan bahkan kita juga masih merasakan Ramadan tahun-tahun sebelum ini. Kita rasakan bagaimana Ramadan dahulu dan bahkan sebelumnya berputar dengan cepat, dan kita sudah bertemu dengan Ramadan dan bahkan Ramadan sudah kita lewati. Ya, apalagi kalau kita melihat ke masa lalu lagi, ya kita masih barangkali ingat masa-masa kecil kita, masa-masa remaja kita, dan kita tidak menyadari tiba-tiba kita sudah berusia lanjut, sudah berusia tua seperti ini. Ya, kita sudah mengalami masa ketika kita menjadi kanak-kanak, kemudian berangsur remaja, dewasa, kita menikah. Lalu kita mulai memiliki anak, dan tidak berasa anak pun sudah membesar dan mereka dewasa, dan mereka juga mengalami pernikahan, dan bahkan mereka sudah memiliki anak, dan bahkan anak-anak mereka pun sekarang sudah membesar. Nah, itulah waktu bergulir dengan cepat. Tidak berasa kita sudah mulai menua, tidak berasa kita sudah mulai berusia lanjut. Ya, tulang-tulang kita pun sudah mulai rapuh, kulit-kulit kita pun sudah mulai mengkeriput. Ya, nafas kita pun sudah mulai tersengal. Langkah kaki pun sudah tidak segagah di masa dahulu kita berjalan. Hafalan kita pun sudah mulai memudar dan seterusnya. Sudah tidak berasa. Bahkan sebahagian orang-orang yang kita kenal, apakah itu kerabat-kerabat kita, sahabat-sahabat kita, juga mulai mereka bertumbangan. Sudah mulai mereka meninggalkan orang-orang yang kenal dengan mereka, meninggalkan kita, dan tidak berasa bahkan sudah setahun 2 tahun meninggalkan kita. Dan mungkin suatu saat kita akan meninggalkan orang-orang yang kita cintai, atau kita akan meninggalkan orang-orang yang mencintai kita, dan mereka tumbuh laksana seperti kita, akan menjadi dewasa seperti kita. Mereka menikah, kemudian mereka memiliki anak-anak mereka menikah, dan seterusnya. Tidak ada rasa, karena bergulir, berputar, dengan cepat. Maka wahai saudara-saudaraku, ingatlah bahwa kita ini hidup di dunia ini, tidak akan terasa. Kita tidak akan merasakan kenikmatan di dunia ini yang sifatnya abadi. Kita tidak akan selamanya berusia muda. Kita tidak akan selamanya fisik kita gagah, kuat, tegap, tidak. Karena kita akan mengalami seperti yang dialami oleh orang-orang tua kita dahulu. Dan anak-anak kita pun nanti akan mengalami seperti yang kita alami. Karena waktu memang bergulir dengan cepat. Apalagi di sini bukan dengan bentuk perasaan, memang kenyataan seperti itu, bahwa waktu itu bergulir dengan cepat. Nah, ini juga sebagaimana juga Rasul pernah mengatakan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau mengatakan, la taqumu sa'ah hatta yuqbadul ilmu. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga ilmu akan digenggam, ilmu agama itu akan hilang, akan lenyap. Kemudian wataksuru zalazil, wataksuro, dan akan banyak terjadi zalazil, yaitu guncangan-guncangan, kejadian-kejadian. Dan kemudian wayataqarrabaz zaman, kemudian waktu juga itu bergulir dengan cepat, berputar dengan cepat. Watazharul fitan, dan fitnah akan bermunculan, akan nampak di hadapan manusia. Kemudian wayaksurul haraj, dan akan banyak al-haraj, apa itu? Yaitu pembunuhan. Dan kita sudah melihat itu semua. Nah, jadi dalam hadis ini yang kita ambil adalah sama seperti yang dibacakan di awal, bahwa hari kiamat itu akan terjadi sehingga yaitu masa waktu itu berjalan dengan cepat. Namun apa yang kita bisa manfaatkan dengan waktu yang bergulir dengan cepat ini? Berapa banyak manusia yang kita lihat mereka itu
mengalami kehidupan yang cepat itu dari kecil karena tumbuh bareng bersama-sama kita, mengalami masa remaja, mereka menikah, memiliki anak, dan kebetulan mereka mendahului kita berjumpa ya dengan kematian. Tapi apa yang mereka bawa? Apa yang mereka siapkan ketika mereka itu mengalami perjumpaan dengan kematian? Ya, berapa banyak orang-orang yang hidup dengan cepat di dunia ini, tetapi hidup mereka sia-sia. Hidup mereka itu tidak ada faedah atau manfaatnya. Kenapa? Karena mereka tidak mengisi, karena mereka tidak menghiasi hari-hari dalam kehidupan mereka, waktu-waktu yang bergulir dengan cepat pada mereka itu dengan beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Hijr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maka beribadahlah engkau, sembahlah Rabbmu yaitu Allah, hatta ya'tiya, sampai datang kepadamu al-yakin, yaitu kematian. Ya, jadi Allah memerintahkan kepada kita sepanjang hidup kita, kendati pun waktu bergulir, berputar dengan cepat, ya Allah mengatakan, maka beribadahlah engkau kepada Rabbmu, beribadahlah engkau kepada Allah sampai datang kepadamu kematian. Jadi kita ini harus mengisi kehidupan kita, yaitu dengan beribadah kepada Allah sampai kita mati. Namun berapa banyak orang-orang yang semasa dengan kita, atau mungkin yang hidupnya mereka itu sebelum kita, ya mereka tidak mengisi hidup-hidup mereka itu, tidak mengisi hari-hari dalam kehidupan mereka itu ya dengan beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Namun mereka disibukkan dengan mencari nafkah, mereka disibukkan dengan mengais harta benda, lalu mereka berbanyak-banyakan dengan harta itu, memegahkan rumah mereka, meluaskan halaman rumah mereka, menghiasi rumah mereka dengan aneka ragam perabotan yang indah-indah, yang mewah-mewah. Lalu mereka itu mempercantik, memperganteng penampilan mereka, membaguskan kendaraan mereka, mempertebal kocek mereka, sehingga mereka lupa yaitu dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah sampai datang kepada kita kematian. Ingat, waktu bergulingan cepat. Jangan sia-siakan sisa-sisa umur hidup kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam sebuah ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Dan belumkah datang, alam belumkah, yakni datang lil ladzina amanu, belumkah datang bagi orang-orang yang beriman itu perintah, yaitu suruhan, antahsya'a qulubuhum, yaitu agar hati mereka itu khusyuk, agar hati mereka itu tunduk li zikrillah, untuk mengingat Allah. Jadi buat orang-orang yang beriman sudah datang perintahnya dalam ayat-ayat Allah, dalam hadis-hadis Nabi SAW, agar hati ini senantiasa mengingat Allah dengan aneka ragam ibadah, dengan sholat, dengan berpuasa, menunaikan ibadah haji atau umrah. Bahkan kita disuruh berzikir, kita berzikir pagi dan sore, kita senantiasa menyebut nama Allah ketika kenikmatan kita peroleh atau kedukaan datang kepada kita untuk selalu mengingat Allah. Sudah datang perintahnya, ya, supaya hati kita tunduk untuk senantiasa mengingat Allah, bukan disibukkan dengan mencari harta, ya, mempertinggi jabatan dan seterusnya. Dan juga belumkah datang perintah kepada orang-orang beriman agar hati mereka tunduk kepada kebenaran yang telah turun, kepada kebenaran yang telah datang, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi juga sudah datang perintah kepada orang-orang beriman agar hati ini tunduk kepada kebenaran, tunduk kepada ayat-ayat Allah, sami'na wa ata'na kepada ayat-ayat Allah, dan juga sami'na kepada kebenaran, yaitu berupa hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya kita senantiasa beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, dan hendaklah kita juga mempelajari
yaitu ayat-ayat Allah ya Azza wa Jalla dan juga hadis-hadis Nabi SAW sebagai sumber daripada kebenaran. Karena kebenaran yang kita pelajari dari Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi inilah yang menjadikan kita dapat beribadah kepada Allah, dapat mengingat Allah itu dengan cara-cara yang benar insyaAllah. Ya, nah itu. Jadi buat orang-orang beriman sudah ada perintah supaya hati tunduk kepada mengingat Allah dan kepada kebenaran. Nah, terus Allah juga mengingatkan di sini. Kata Allah, wala yakunu, dan janganlah mereka orang-orang beriman ini yaitu yakunu berada kalladina, seperti orang-orang yang utul kitab, seperti orang-orang yang telah diberikan dianugerahkan kitab kepada mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani min qablu, yang datang sebelum mereka. Jadi kita ya kalau ingin menjadi orang beriman, jangan mencontoh ahli kitab, jangan mencontoh orang-orang yang telah diberikan kepada mereka kitab Taurat dan Injil. Kenapa mereka? Fatola alaihimul amad, maka berlangsunglah masa panjang, yaitu masa atau waktu bagi mereka. Jadi mereka mengalami waktu yang panjang, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Ya, tapi mereka tidak mengingat Allah. Mereka disibukkan ya dengan dunia mereka. Mereka disibukkan mencari nafkah, lupa mereka kepada Allah, dan mereka juga lupa mempelajari kitab yang Allah turunkan kepada mereka karena mereka disibukkan. Maka wahai saudara-saudaraku, jangan kita ini berdalih mencari nafkah lalu lupa beribadah, lupa kita ini menghadiri kajian-kajian. Sekali 2 kali kita tidak ikut kajian, ya kita tidak ikut belajar agama, maka kita akan berkelanjutan biasanya untuk senantiasa meninggalkan kajian-kajian tersebut. Dan kalau kita sudah tinggalkan kajian-kajian, maka faqasat qulubuhum, maka hati mereka akan menjadi keras. Ya, maka saya ingatkan ya kepada anak-anak saya, kepada saudara-saudaraku khususnya yang ikut kajian, jangan sampai melupakan yaitu kajian-kajian, belajar agama, menghadiri kajian-kajian dan beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Nanti akan menjadikan hati kita menjadi keras. Oleh karena itulah wa kasirun minhum fasikun, banyak di antara mereka yang menjadi orang-orang yang fasik, orang-orang yang durhaka. Alhamdulillah. Ya, hanya mengingatkan. Ya, karena banyak orang-orang yang dilalaikan yaitu dalam mengisi waktu-waktu mereka. Ya, dan tidak berasa mereka ya akan mengalami seperti yang dialami oleh orang-orang tua mereka, yaitu menua, akan menjadi lemah. Ya, hati-hati. Dan ketika mereka sadar bahwa mereka itu ternyata banyak menyia-nyiakan waktu, maka timbul nanti penyesalan. Kalau mereka sempat bertobat atau memperbaiki diri, kalau tidak, bahaya. Maka sebab itu, ya mumpung Allah masih memberikan waktu kepada kita, kita juga tidak tahu berapa lama lagi Allah memberikan kehidupan kepada kita, maka manfaatkanlah sisa-sisa waktu kita ini sebaik-baiknya. Kita isi, kita hiasi ya dengan amal-amal soleh, kita isi ya dengan ya memperkuat, memperteguh, mengokohkan yaitu keimanan dan tauhid kita. Ya mudah-mudahan pada saat Allah memanggil kita, pada saat Allah menentukan akhir kehidupan kita, ketika Allah membatasi hidup kita dan Allah membuat nyawa kita meregang, ya kemudian kita mati, ya mudah-mudahan kita sudah mengisi ya waktu-waktu kita yaitu dengan keimanan dan dengan amal-amal soleh. Maka sebab itu wahai saudara-saudaraku, ingat bahwa waktu itu bergulir dengan cepat, berputar ya dengan cepat dan tidak terasa. Ya, dan tahu-tahu kita sudah menua, tahu-tahu kita sudah dimandikan, dikafani dan disolatkan. Hati-hati. Ya, maka sebab itu manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya. Jangan sampai kita dilalaikan oleh kehidupan dunia. Jangan sampai kita diperdaya oleh syaitan yang suka memperdaya. Jangan sampai kita yaitu dinindak bobokkan ya oleh kesenangan-kesenangan dunia.
dan ketika kita sadar sudah terlambat. Ya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan apa yang dijelaskan di sini bisa memberikan faedah khususnya untuk saya, ya, sahabat-sahabat saya, kerabat-kerabat saya yang sudah mulai menua, juga untuk anak-anak saya, menantu-menantu saya. Jangan sampai kehidupan dunia ini menipu. Setan yang tukang perdaya itu dapat memperdaya. Hendaklah mereka, mudah-mudahan anak-anakku, keluarga besarku, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk senantiasa beribadah kepada Allah dan memperdalam ilmu agama. Ya, ini untuk kebaikan mereka di dunia dan kelak nanti di hari kiamat. Ya, mudah-mudahan sekali lagi ini bisa memberikan faedah untuk kita semuanya, dan diakhiri ditutup dengan walhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم